Bagaimana perasaan kamu ketika membuat keyakinan kelas kemarin? Perasaan saya sangat senang karena diberi kesempatan berpendapat tentang suasana kelas yang saya inginkan ketika belajar. Menurut kamu, pembuatan kelas itu penting atau tidak? Menurut saya sangat penting agar perilaku kita sebagai siswa lebih terkontrol. Bagaimana perasaan kamu ketika membuat keyakinan kelas kemarin? Saya sangat senang diberi kesempatan untuk menyampaikan keinginan saya tentang kondisi kelas selama pembelajaran. Selanjutnya, menurut kamu, penting nggak pembuatan keyakinan kelas itu? Bagi saya penting, tujuan agar bisa menjadi bertanggung jawab terhadap perilaku kita selama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita semua pada siang hari yang berkah ini bisa berkumpul di tempat yang baik ini untuk mengikuti suatu acara yang penting untuk kemajuan kita bersama, yaitu diseminasi budaya positif guru penggerak yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Dara selaku calon guru penggerak dari angkatan ke-9. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari sejenak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa supaya acara kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan tujuan yang kita harapkan bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk acara pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Itu dulu Pak, pembukaan. Acara pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh maaf instan. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan hormat kami minta kepada Bapak Manang untuk menjadi DJ. Dipersilakan. Indonesia dulu ya. Dulu berapa ya? Gak usah pakai musik aja. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Bangsa dan tanah.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, seiring dengan selesainya lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka kita akan melangkah kepada acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sama selaku wakil kepala kurikulum. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Erlangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ya, serta Bu Dara selaku CGP, calon guru penggerak yang akan melakukan diseminasi dengan dengan tema budaya positif. Ya, tentu saja yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berkumpul walaupun mungkin tidak seluruhnya, ya, karena ada beberapa rekan yang punya keperluan, tapi tetap kita semangat membantu rekan kita, ya, Ibu Dara selaku calon guru penggerak, ya, yang akan melakukan diseminasi. Mudah-mudahan setelah Bu Dara ini menyusul, khususnya nih yang muda-muda, yang berikutnya mungkin mudah-mudahan nih Pak Erlangga, ya, Pak Erlangga sudah mendaftar, ya, untuk guru penggerak. Kalau saya dan rekan-rekan yang itu dan yang lainnya nih tidak jadi guru penggerak, tapi mungkin jadi guru bergerak saja, ya, guru bergerak. Tapi mudah-mudahan tetap itu semua untuk mengembangkan potensi Bapak Ibu, ya, khususnya ini yang bagi yang guru-guru muda, ya, baik Bapak maupun Ibu, ini masih banyak kesempatan. Bu Dara ini angkatan ke 9. Nah, sekarang yang Pak Erlangga ini adalah angkatan yang ke 11, ya, angkatan ke 11, ya. Nanti rekan-rekan yang guru-guru muda, karena batas usianya itu untuk calon guru penggerak itu 50, jadi 10 tahun sebelum pensiun. Ya, mudah-mudahan setelah ini ada Pak Erlangga dan berikutnya dilanjutkan oleh rekan-rekan itu semua nih, guru-guru SMP Negeri 196, untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing, juga untuk tentu saja menuju 196 menuju lebih baik, ya. Tidak berpanjang kata, ya, selamat menjalankan, melaksanakan diseminasi, ya, Bu Dara. Sukses buat Bu Dara, semangat dan selalu sukses, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sama atas sambutan dan juga harapan-harapan serta doa-doanya. Mudah-mudahan segala doa dan harapan yang baik akan selalu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, mari kita sambut bersama-sama calon guru penggerak kita, Ibu Dara, dengan paparannya, yaitu diseminasi budaya positif. Padanya kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk ikut hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Nah, pada dasarnya kegiatan diseminasi budaya positif ini tujuannya adalah untuk membagikan pemahaman mengenai budaya positif berdasarkan pembelajaran yang sudah saya lakukan dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Nah,
Adapun tujuan kegiatan dari diseminasi ini adalah yang pertama, mengaktifkan pengetahuan awal terkait perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua, memahami dan memaknai disiplin positif. Lalu yang ketiga, memahami dan memaknai motivasi perilaku manusia. Lalu yang keempat, memahami dan memaknai kebutuhan dari dasar manusia. Terus yang kelima, memahami makna dan memaknai posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah menerapkan keyakinan kelas dan juga restitusi segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, jadi ini ada saya kertas, minta tolong diberikan Kak Erlangga. Ada teman-teman. Bapak Ibu bawa pulpen? Tidak bawa, ya udah nggak apa-apa. Jadi itu sudah dibagikan, ya kertas ber untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tidak bawa pulpen nggak apa-apa. Bayangkan saja seolah-olah bawa gitu ya. Nah, jadi dari kertas itu silakan Bapak Ibu tuliskan hal yang paling Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu apa sih namanya? Bukan. Yang Bapak Ibu miliki, yang paling berharga, apapun yang paling berharga menurut Bapak Ibu, silakan Bapak tulis di kertas selembar yang sudah saya kasih. Yang paling berharga, sudah? Kalau tidak bawa pulpen, silakan bayangkan saja bahwa tulisan hal yang paling berharga itu sudah Bapak Ibu tulis di kertas tersebut, sudah? Nah, kalau sudah, silakan kertas tersebut Bapak Ibu genggam. Ya, silakan Bapak Ibu genggam, boleh genggam menggunakan tangan sebelah kanan atau menggunakan tangan sebelah kiri, sudah? Sudah digenggam. Nah, kalau sudah berpasang-pasangan ya Bapak Ibu ya. Digenggam, belum ya. Jadi teman yang ada di sebelah Bapak Ibu itu berusaha untuk mengambil apapun yang paling berharga dari Bapak Ibu. Bapak Ibu kepal. Coba bagaimana? Anggap bentar. Anggap itu adalah hal yang paling berharga, misalnya keluarga gitu ya. Nah, coba kalau keluarga itu Bapak Ibu ambil, kira-kira bagaimana? Apakah Bapak Ibu dengan mudahnya Bapak Ibu lepas? Atau Bapak Ibu tetap pertahankan supaya tetap berada pada milik kita? Oke, silakan Bapak Ibu. Ayo, berpasang-pasangan. Bu April berpasangan sama Pak Koji, berarti Pak Muwafi berpasangan sama Bu Nanti. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, berebutan, mana? Nah, boleh dikelitipin bagaimanapun caranya supaya kertas itu tidak diambil. Ayo, bagaimana caranya? Boleh dikelitipin, boleh. Udah, cukup Bapak Ibu. Tetap bertahan. Coba bagaimana respon Bapak Ibu jika hal yang paling berharga tersebut mau diambil oleh orang lain? Coba cerita bersama bagaimana? Yang berharga berarti saya akan pertahankan sampai titik darah terhabis. Nah, kalau Pak Hotman bagaimana? Apakah Bapak dengan mudahnya melepaskan atau tetap dipertahankan apapun yang Bapak anggap itu berharga? Karena saya masih punya berharga simpanan, saya lepas. Ini pengakuan ini ya. Pak Hotman punya simpanan gitu ya. Ya, udah.
Jadi Bapak Ibu, inti dari permainan ini adalah ini terkait tentang apa ya, berhubungan dengan motivasi. Berhubungan dengan motivasi. Jadi apapun, dalam keadaan apapun idealnya ya, dalam keadaan apapun idealnya, orang pasti akan tetap bertahan dengan pendiriannya. Yang mau diganggu seperti apapun, misalnya mau dikritikin kayak, mau dipaksa seperti apa, dia tetap mempertahankan sesuai dengan nilai-nilai yang dia miliki. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kelima, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pada pembahasan yang pertama, silakan mengenai disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, sebelum masuk ke dalam materi, ada 4 pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan itu berisi pernyataan. Ya, coba, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Nah, Bapak Ibu setuju atau tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ada yang setuju? Setuju, ada benarnya. Berarti ada kebenaran juga ya Pak ya? Nah, yang kedua, pemberian hadiah dapat memotivasi murid. Setuju? Setuju. Lalu yang ketiga, guru bisa mengontrol murid. Setuju? Lalu yang keempat adalah guru harus bisa memberikan solusi untuk tiap masalah murid. Setuju? Setuju. Oke, berarti semua mengatakan bahwa ini adalah setuju. Nah, udah kami lanjut Bu April. Jadi pada dasarnya sekarang kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Ini seperti yang diungkap oleh seorang dokter ya di bidang psikiatri atau di bidang kesehatan jiwa yang bernama Dr. William Glasser ya dari Inggris, itu menyatakan bahwa di dalam teori kontrol itu ada bagian-bagian yang miskonsepsi dari hasil riset guru-guru gitu. Yang pertama, sebuah ilusi berupa guru mengontrol murid. Nah, jadi mungkin benar gitu ya kalau keberadaan kita sebagai guru dapat mengontrol murid. Cuman kan pada dasarnya kalau misalnya kita tidak ada, apakah murid nanti akan bisa terkontrol? Tidak bisa. Jadi bisa dibilang murid dapat terkontrol karena adanya dorongan dari luar gitu ya, berupa guru. Terus selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif seefektif dan bermanfaat. Seefektif dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga adalah sebuah ilusi yang miskonsepsi terhadap teori kontrol. Lalu yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi bisa dibilang kesimpulannya di dalam teori ini adalah, jadi di sini tuh terkesan bahwa murid itu dia melakukan sesuatu atas dasar motivasi ekstrinsik yang diberikan oleh guru. Tapi kalau misalnya ibaratnya gurunya tidak memiliki peran untuk mendorong anak menjadi lebih baik, maka perilaku tersebut akan tidak ada. Nah, jadi keberadaan budaya positif ini sebenarnya lebih condong kepada murid yang memiliki motivasi intrinsik untuk dia berperilaku baik terhadap kehidupannya sehari-hari seperti itu. Selanjutnya disiplin positif. Bapak Ibu kalau misalnya dengar kata disiplin, kira-kira apa tuh yang terbenak di dalam pikiran Bapak Ibu? Taat. Ada lagi? Teratur. Apa lagi? Aturan. Rajin. Berarti taat terus teratur itu pada dasarnya dihubungkan dengan suatu peraturan kan ya? Ya. Iya, jadi seseorang yang mempunyai disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan pada tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi
kita sebagai guru bisa mendisiplinkan anak, tapi berasal dari motivasi intrinsik yang ada di dalam diri individu tersebut, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ia percaya secara universal. Selanjutnya, nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai kebajikan sendiri adalah tentang sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari murid atau dari peserta didik. Nah, si Dian Blossom sendiri mengungkapkan bahwa nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, Mbak April. Saya kecepatan nggak, Bu? Ngomongnya? Biasa. Oke, nah jadi nilai-nilai kebajikan yang dimaksud pada dasarnya itu mengarah pada profil pelajar Pancasila yang diterapkan pada kurikulum Merdeka sekarang, yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkebinekaan global, lalu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, nah kalau tadi itu membahasnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, lalu yang sekarang adalah mengenai teori motivasi. Motivasi itu apa, Pak Hodin? Dorongan. Ya, jadi dorongan itu kan ada dua macam ya, Bapak Ibu ya. Ada dorongan yang berasal dari luar atau eksternal, dan juga yang internal, ya, motivasi internal. Nah, yang pertama, tiga motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, misalnya nih, kalau misalnya Pak Hojin aja, Pak Hojin. Misalnya, Pak Hojin itu kalau misalnya datang ke sekolah itu kan selalu on time, ya kan Pak Hojin ya? Ya. Alasannya apa Pak Hozin? Alasannya apa, kenapa Bapak selalu on time ketika datang ke sekolah? Mengikuti aturan. Terus apa lagi? Takut dipotong gajinya. Apa? Kalau saya malas dipanggil di BA. Oh iya. Nah, kalau Bu Ida cari aman ya. Kalau cari aman berarti belum. Cari aman. Nah, berarti salah satu motivasi Bu Ida untuk datang tidak terlambat adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu banget tuh Kita banget. Katanya masih Ya, banyak. jadi ada orang Katanya misalnya masih yang banyak. ngerjain tugasnya bagus supaya nanti dapat ranking 1 atau supaya nanti dipuji dengan gurunya dan lain sebagainya. Nah, jadi teori motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena ada dorongan dari luar berupa hukuman ataupun penghargaan supaya si anak ini dia terpacu lah perilakunya supaya sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini artinya motivasinya itu lebih kepada motivasi intrinsik, ya, karena berasal dari dalam. Jadi mau dipanggil kayak dapat SP kayak atau enggak gitu, itu tetap tidak telat datangnya, gitu ya. Contohnya kalau pada teori motivasi. Nah, dari teori motivasi ini kita sama-sama berupaya supaya anak-anak itu bisa melakukan hal-hal baik, melakukan sesuatu yang baik itu berasal dari motivasi intrinsik, bukan dari motivasi ekstrinsik itu. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan reflektif, ya. Wais kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung
dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Bu Novi menanyakan pertanyaan, ternyata Wais menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Akhirnya seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Wais yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, Bu Novi pada saat itu membiarkan teman-teman Wais menertawakan Wais yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Wais untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, ya sambil begini, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Novi. Akhirnya kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Wais di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus ini kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan Bu Novi terhadap Wais? Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Yang lain? Tidak setuju. Coba kalau setuju, alasannya tidak setuju kenapa, Bu Hanifah? Karena ini Wais, si guru tersebut, Bu Novi itu bukannya membangkitkan semangat, malah mematahkan gaya itu kita pertama down dengan hukuman demikian diberikan oleh Bu Novi. Jadi membuat Wais malu dan makin down gitu ya. Oke, lalu yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Bu Novi terhadap Wais adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Pembulian. Kenapa hukuman? Kenapa hukuman kira-kira Pak Erlangga? Cocok banget Karena itu dilakukan atas dasar latar belakang seseorang yang tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh dirinya, oleh si guru tadi. Oke. Ada miripnya juga antara hukuman dan konsekuensi. Tapi beda. Bapak Ibu ada yang tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi itu apa? Kalau hukuman dari eksternal, Eksternal. itu biasanya Oke, baik. Jadi ini itu termasuk ke dalam hukuman ya Bapak Ibu. Kenapa hukuman? Karena si Wais itu dia karena tidak bisa menjawab, lalu dia dihukum seperti itu dan tidak ada tidak ada kesepakatan awalnya. Ya, tidak ada kesepakatan. Nah, apa sih itu hukuman? Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi memang dari awal keberadaan hukuman, jadi hukumannya kesalahannya A, hukumannya B, tidak disesuaikan dengan apa kesalahannya. Nah, itu masukkan ke dalam hukuman gitu ya. Terus juga hukuman itu bersifat satu arah. Artinya di awal memang tidak ada kesepakatan bahwa kalau misalnya tidak mengerjakan PR hukumannya apa. Nah, itu tidak seperti itu ya. Jadi hanya satu arah diberikan oleh guru kepada muridnya gitu. Ya, selanjutnya untuk konsekuensi. Kalau hukuman itu kan tadi sifatnya pemberiannya satu arah. Sedangkan kalau konsekuensi itu karena sudah disepakati dengan misalnya peraturannya seperti apa, hukumannya seperti apa. Jadi ada ada komunikasi dua arah. Jadi kalau ada murid yang misalnya melakukan kesalahan, dia sudah tahu nih timbal balik dari hasil perilakunya apa gitu. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Misalnya kalau saya biasanya gini, kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas selama 3 kali, maka namanya akan saya coret di dalam daftar hadiah. Nah, itu adalah konsekuensi. Selanjutnya, nah coba Bapak Ibu, ini ada 4 pernyataan. Yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali ketika ada murid yang ngobrol saat jam pelajaran. Menurut Bapak Ibu
ini hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman. Kenapa hukuman? Satu arah ya? Karena satu arah ya, dan hukumannya itu juga tidak sesuai dengan kesalahannya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi ada anak yang coret-coret di meja, terus kita lihat, lalu kita meminta anak untuk ngecat lagi mejanya. Berarti itu konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk 15 kali karena terlambat. Hukuman karena dia satu arah. Dan yang terakhir, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi ya. Jadi dia bisa tahu kesalahannya apa, jadi harus diperbaiki lah. Nah, ini benar ya Bapak Ibu ya, hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi kan sudah bahas tentang hukuman dan juga konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Jadi kalau pada konsekuensi, anak itu sudah tahu nih kesalahannya apa. Nah, dari kesalahan itu dia udah tahu dia akan mendapat hukuman seperti apa atas kesepakatan antara guru dan murid tersebut. Tapi kalau pada restitusi itu tingkatannya lebih tinggi daripada konsekuensi, di mana guru membimbing anak untuk memperbaiki kesalahannya seperti apa ya. Jadi nanti di restitusi kita akan belajar mengenai segitiga restitusi dan bagaimana cara penerapannya di dalam kelas, terutama untuk memperbaiki permasalahan murid di kelas gitu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kan manusia itu makhluk hidup ya Bu ya. Makhluk hidup, dia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau untuk bertahan hidup berarti perlu apa ya? Perlu makan, perlu apalagi minum, pakaian, sandang pangan gitu ya. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau misalnya di konteksnya di dalam sekolah, jadi kasih sayang dan rasa diterima itu lebih kepada kepedulian kita sebagai guru terhadap murid. Bagaimana kita berempati dan bagaimana kita bersimpati terhadap perilaku masalah-masalah murid yang ada di kelas. Lalu yang ketiga, untuk memperoleh kesenangan. Lalu yang keempat adalah memperoleh kebebasan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Di mana di dalam penguasaan itu lebih kepada orang mau dia itu bisa kemampuannya itu bisa diaktualisasikan kepada orang lain. Misalnya kayak si Beni misalnya gitu ya. Beni itu pinter, cuman dia tidak diberi kesempatan oleh gurunya untuk misalnya menjadi pemimpin upacara. Padahal dia tuh sebenarnya punya kemampuan itu. Nah, si Beni itu akhirnya nanti bisa berperilaku yang tidak baik karena kebutuhan dasar berupa penguasaan atau pengaktualisasikan diri itu tidak dipenuhi oleh guru. Nah, jadi pada dasarnya manusia atau seseorang itu bisa berperilaku negatif jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada murid kita di kelas, misalnya ya Bu Mut ya, ada anak yang tidur di kelas, kira-kira apa yang dilakukan Bu Mut? Lagi jam pelajaran. Pertama saya Usaha. pakai ini dulu semidol, begini dulu, cetak dulu. Nanti kalau jam berapa, jam berapa malam, gitu kan? Lama-lama mulai matanya kaget tuh. Ada sih yang begitu, tahu matanya mulai tidur nih bocah. Ya, jadi identiknya anak itu dia menyimpang itu salah satunya karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar itu kan macam-macam ya. Jadi kita bisa menggali kebutuhan dasar apa sih yang sebenarnya mau dia tingkatkan dari
dari sisi guru tersebut. Selanjutnya, oke Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi posisi kontrol guru, kita ice breaking dulu kali ya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ayo berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Jadi gak usah pakai sound yang ada di situ. Bapak Ibu ikutin dulu nyanyian saya. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Sudah apa? Coba ya. Apa tadi? Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Dah, sekarang pakai dada ya. Jadi gini, watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Lagi, watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Yang cepat Bapak Ibu. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Oke, silakan Bapak Ibu dengar kembali. Masih semangat ternyata walaupun sudah siang juga. Oh, sudah menjelang sore. Suara saya bagus Bapak Ibu ya, kalau nyanyi ya Bapak ya. Yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah mengenai posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah hukuman atau penghukum ya, sebagai penghukum. Lalu yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisinya sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum itu biasanya ketika ada anak yang melanggar aturan, misalnya ketika anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Kira-kira kalau posisinya sebagai penghukum dia akan berkata seperti apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau sebagai penghukum, kamu lagi orangnya, telat lagi, ibu mah bosan lihatnya. Benar gak Bapak Ibu? Ya itu ya hukum. Lalu nanti anaknya dihukum, disuruh keliling lapangan gitu ya, itu sebagai penghukum. Nah, ketika posisi kontrol guru sebagai penghukum, maka bisa disebut juga dengan guru itu menghardik murid karena kesalahannya. Lalu yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Misalnya, gimana tuh misalnya? Misalnya kalau yang anaknya telat gitu ya, kamu lagi yang telat, tuh jangan telat terus dong. Nanti ibu dipanggil sama kepala sekolah gara-gara pikirannya nanti tidak bisa membimbing kamu. Nah itu adalah pembuat merasa bersalah. Baik posisi kontrol guru sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah itu pada dasarnya perilaku kontrolnya negatif, sehingga murid itu yang memang bersalah diberikan cap atau identitas bersalah dari si guru. Jadi tidak dibimbing agar anaknya untuk tidak mengulangi lagi ya. Selanjutnya yang ketiga itu posisi kontrolnya sebagai teman. Coba lakukan itu untuk Bapak Ibu atau gimana ya? Kan ya sudah nanti Ibu bantu deh
Jadi memperlakukan murid itu sebagai teman, sehingga nantinya akan apa tuh? Anak pasti akan bergantung pada keberadaan guru, malah nanti bakal cenderung tidak hormat ya Bapak Ibu ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak-anak. Lalu yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi kalau yang sebagai pemantau itu dia melihat kesalahan memang berdasarkan aturan-aturan yang ada di dalam sekolah. Ya, misalnya kalau ada anak yang terlambat gitu ya, ada anak yang terlambat, dia memberikan menyampaikan konsekuensi terhadap anak, ya, terhadap kesalahan anak seperti itu. Sedangkan kalau yang posisinya sebagai manajer itu adalah yang lebih baik. Kenapa? Karena si guru ini berusaha untuk apa ya? Agar si murid tidak mengulangi kesalahan yang terjadi sebelumnya, gitu, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan pertanyaan apa yang kita, apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau besok itu gimana? Bagaimana caranya? Seperti itu ya. Jadi bisa dibilang kalau posisi kontrol guru sebagai manajer itu akan menguatkan watak murid, karena murid diberikan kesempatan untuk berdiskusi kepada guru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada dirinya dalam hal pembelajaran, seperti itu. Selanjutnya, nah ini sama seperti teks yang tadi, pertanyaan reflektifnya, tapi yang ditanya adalah posisi kontrol. Coba Bapak Ibu, kira-kira Bu Novin posisi kontrolnya seperti apa ketika penghukum? Ya, kira-kira kalau penghukum baik nggak diterapkan ke anak-anak? Ya, jadi meskipun tidak baik, jadi pada dasarnya ketika kita mendidik murid gitu ya, mendidik murid itu kan memang harus tarik ulur gitu Bapak Ibu ya, benar tidak? Nah, tapi memang lebih baik menggunakan yang dengan cara posisi kontrol sebagai manajer gitu. Jadi kalau misalnya diposisikan sebagai penghukum ataupun sebagai teman itu paling pada waktu-waktu tertentu aja gitu, tidak seluruhnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Oke, lanjut aja Bu Afrin. Ya, kenapa sih kok harus keyakinan kelas? Kenapa tidak menggunakan peraturan kelas aja? Ada yang tahu? Kenapa menggunakannya keyakinan kelas? Kenapa nggak pakai peraturan kelas saja? Ya, karena kalau keyakinan itu kan apapun yang kita yakini gitu ya, berarti dia lebih menekankan pada kalimat-kalimat positif supaya anak itu ingat tentang apa yang harus dilakukan di dalam perilakunya, seperti itu. Nah, dengan membuat keyakinan kelas itu diharapkan nantinya seseorang dapat tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada cuma sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang dibuat gitu ya oleh sekolah atau oleh guru. Ada yang bisa mencontohkan Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas seperti apa? Dan misalnya gini ya, aturan sekolah tentang menggunakan sepatu warna hitam, itu peraturan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi apa nilai-nilai yang bisa diyakini oleh murid bahwa ya kita memang harus menggunakan sepatu hitam? Nilai-nilai keyakinannya apa tuh kira-kira? Nah, lebih seragam. Jadi kita bisa mengajarkan anak-anak kita bahwa kenapa kalian harus menggunakan sepatu warna hitam seluruhnya, tujuannya supaya seragam, supaya lebih rapi
status dan kesenjangan sosialnya tidak ada ya. Itu contohnya. Selanjutnya, nah ini adalah tahapan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bukan bukan langsung dibuat oleh guru, tapi kita membuatnya secara bersama-sama kepada murid-murid yang ada di kelas. Jadi di awal kita membuka ruang diskusi dulu. Kita memberi kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapat terkait peraturan-peraturan apa nih yang kira-kira ada di kelas, supaya pembelajaran kita di kelas jadi tertib dan kondusif seperti itu. Nanti kalau sudah anak-anak akan menuliskan kira-kira apa nih yang mau dibuat. Iya. Kalau kemarin saya aksi nyata di kelas, saya meminta setiap anak gitu ya diberikan post-it, lalu mereka menulis di kertas itu keadaan kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka buat peraturan sendiri gitu loh. Tapi satu orang satu, misalnya kemarin itu tidak memotong pembicaraan orang lain ketika sedang berdiskusi, atau misalnya antar teman tidak boleh saling mengejek nama-nama orang tua. Itu yang mereka tulis kemarin. Terus juga ketika belajar saya mau teman-temannya tidak jalan-jalan seperti itu. Jadi di awal kita bisa mengarahkan pada peraturan kelas dulu. Setelah itu mencatat. Lalu yang ketiga adalah merumuskan keyakinan. Jadi tadi kan udah dicatat tuh anak-anak mau seperti apa peraturan-peraturannya. Lalu nanti kita rumuskan ke dalam bentuk keyakinan. Lalu nanti bersama-sama antara guru dan murid itu meninjau tentang keyakinan yang sudah dirumuskan. Selanjutnya kalau sudah dicetak, tanda tangan, lalu menempelkan keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas. Selanjutnya penenang. Lanjut deh. Nah, ini adalah salah satu contoh aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas. Kebetulan ini yang saya pakai adalah kelas 9C. Nah, jadi tuh yang post-it itu mereka menuliskan tentang peraturan-peraturan apa yang ada di dalam kelas gitu. Nanti kita berdiskusi peraturan, kalau misalnya keadaannya seperti ini, itu kalian setuju tidak? Setuju. Kalau setuju berarti nanti oke, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat tersebut, kita kayak satukan sesuai tema-tema yang ada pada tulisan-tulisan mereka. Nah, kebetulan tema yang muncul adalah tentang kebersihan, keamanan dan kenyamanan, menghargai dan juga kekompakan. Jadi bisa dibilang anak-anak tidak cuma disodorkan tentang peraturan-peraturan saja, tapi mereka diharapkan bisa memaknai dari peraturan-peraturan tersebut melalui keyakinan kelas seperti itu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kalau pada segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya segitiga restitusi itu adalah tentang bagaimana cara guru atau bagaimana cara orang tua untuk menyelesaikan masalah murid gitu ya, menyelesaikan masalah murid, tapi muridnya yang diminta untuk melakukan refleksi bagaimana nih kira-kira cara menyelesaikan masalah kamu itu. Jadi kita sebagai guru membimbing anak untuk mandiri dan bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Nah, tahapan-tahapan segitiga restitusi, kamu pandangan
tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan contoh variasi kalimatnya adalah misalnya nih, ada anak yang menyontek saat ulangan. Kebetulan kita nih yang luas. Nah, kira-kira dialog yang Bapak Ibu sampaikan untuk menyelesaikan masalah anak yang nyontek saat ujian kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Nah, bagus. Nah, pertama paling kan kita panggil dulu anaknya kan ya. Nah, terus biasanya Bapak Ibu bilang apa? Kamu mencontek, oke. Mencontek itu tidak baik. Terus apa lagi kira-kira? Tidak naik kelas. Nah, terus apa lagi tuh? Bagaimana caranya supaya anak itu sadar, oh iya ini salah gitu. Apa masalahmu? Nah, kalau tadi yang disebutin sama Pak Erlangga, Bu Ida itu lebih ke arah validasi tindakan, belum pada menstabilkan identitas. Jadi kalau menstabilkan identitas itu adalah kayak merubah identitas anak yang tadinya salah menjadi identitas yang lebih baik dengan mengungkapkan kalimat saya juga dulu pernah kok nyontek, tapi menurut kamu mencontek itu baik atau tidak, benar atau tidak, kira-kira kamu ada hal yang menguntungkan nggak ketika kamu mencontek ketika ulangan, seperti itu ya kalau menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, kita bisa nanya melalui validasi tindakan yang salah, kenapa kok kamu nyontek tadi, emang semalam nggak belajar, coba kenapa, nanti kan anak akan menjelaskan alasan dia mencontek kenapa gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan itu sebenarnya lebih kepada mendorong dia untuk bisa berbuat lebih baik. Kalau misalnya mencontek berarti kan didorong supaya di kemudian hari dia tidak mencontek lagi. Caranya dengan cara apa? Nah, kita bisa menanyakan ke anak, kalau nyontek itu perilakunya baik atau tidak, gitu ya. Terus berdasarkan hasil keyakinan kelas kita gimana nih? Kan kita harus jujur, harus belajar dengan baik dan lain sebagainya. Lalu juga murid diarahkan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dia lakukan. Contohnya dengan cara kira-kira nih kalau misalnya semalam nggak belajar itu karena apa? Misalnya karena masih main game. Nah, kita bisa arahkan supaya murid itu nantinya tidak bermain game lagi, supaya ketika ujian tidak mencontek lagi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah tadi soal mencontek, tapi ini ada kasus baru. Hari ini Bu Elsa ada jam mengajar di kelas 9 untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Lalu ia mendapati Adrian yang sedang tidur di kelas saat jam pelajaran Bu Elsa. Kemudian setelah jam pelajaran selesai, Bu Elsa memanggil Adrian ke ruang guru dan menyelesaikan masalah Adrian menggunakan segitiga restitusi. Nah, coba Bapak Ibu bisakah mempraktekkan tentang kasus di atas menggunakan segitiga restitusi? Coba bagaimana Pak Erlangga kalau sebagai guru menstabilkan identitasnya kayak gimana? Coba kalimat-kalimat ya. Manfaat positif apa yang bisa dibuat ketika mencontek? Oke, boleh. Terus apa lagi? Tadi segitiga restitusi, yang kedua validasi dan validasi. Validasinya gimana? Kenapa kamu tidur? Kenapa kamu tidur di kelas? Terlambat tidurnya, terlalu malam tidurnya.
karena terlalu malam tidurnya, boleh. Lalu untuk menanyakan keyakinan bagaimana supaya dia perilakunya mengarah ke yang lebih baik lagi, bagaimana? Kamu jangan tidur terlalu malam supaya besok yang bisa keluar dalam, mungkin gitu ya? Iya bisa. Ya, jadi jangan tidur terlalu malam supaya paginya tidak mengantuk. Selanjutnya, ya sudah sampai kesimpulan Bapak Ibu, artinya kegiatan diseminasi kita ini akan segera berakhir. Jadi kesimpulannya, pada penerapan disiplin positif, guru perlu memiliki standar kepribadian profesional maupun sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, kesimpulan lain dari saya adalah saya sebagai calon guru penggerak di SMP 19 sebagai calon guru penggerak, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita saling bersama-sama gitu ya, berkolaborasi untuk kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita, supaya anak-anak murid kita itu bisa mencapai profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus saling berkolaborasi, bekerja sama untuk bisa mewujudkan budaya positif ini di sekolah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu ya, yang mulia untuk Ibu Dara ya, selaku calon guru penggerak di SMP Negeri 196. Terima kasih Bu Dara, tentunya sudah memberikan pencerahan kepada kami. Ya memang meskipun kita sudah mungkin lama sekali mengajar ya, terkadang kita lupa ya, namanya manusia kan banyak hilafnya. Dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, tentunya mengingatkan kita kembali ya, seperti apa seharusnya kita menjalankan peran kita sebagai seorang pendidik. Adapun yang tadi bisa kami simpulkan adalah yang pertama, bahwa ternyata kita perlu mengkondisikan diri kita menjadi seorang manajer ya, saudara gitu ya. Itu karena kita lupa bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang dijadikan panutan oleh murid-murid kita ya, bukan orang-orang yang memiliki sifat hukum seperti yang tadi disampaikan, tapi harus menjadi seorang manajer yang baik untuk menciptakan insan-insan mandiri seperti target dari profil pelajar Pancasila. Baik, demikian mungkin acara inti pada hari ini sudah kita laksanakan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dara selaku narasumber dan juga Bapak Ibu guru sekalian yang sudah tekun mengikuti acara dari awal hingga akhir. Kini kita menginjak acara berikutnya, yaitu